Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 4 bulan yang ketiga 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 September 2024 Miladiah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal tempat-tempat dan macam-macam kebaikan di dalam Al-Quran. Kenapa kita mesti mengenal tempat kebaikan dan juga macam-macamnya? Supaya kita mudah untuk menentukan atau memprioritaskan amal yang mana, tempatnya di mana. Yang pertama, tempat dulu ya. Tempat yang terbaik itu adalah masjid. Nah, ini masjid ini ya, masjid. Kenapa masjid itu mendapatkan tingkat pertama? Karena di situ adalah bait Allah, baitullah. Jadi al-masjid ai baitullah. Jadi masjid itu rumahnya Allah.
orang yang berada di dalam rumahnya Allah itu dicatat sebagai tamunya Allah. Ya. Kalau kita diundang pejabat menjadi tamunya pejabat, kita senangnya luar biasa, persiapannya luar biasa. Mulai dari ketua RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, gitu ya. Kalau kita diundang ke istana gitu, kita persiapannya lama. Kenapa? Karena diundang kepala negara. Apalagi tahu acaranya serah terima jabatan. Seneng gitu ya, mau ganti kepala negara. Seneng. Apalagi kita menjadi tamunya Allah, pasti mulia dan dimuliakan. Ada beberapa masjid yang disebut Baitullah yang sering didatangi kaum muslimin seluruh dunia adalah Masjidil Haram, ya. Di sana itu tidak mengenal siang, malam, pagi, sore, kapan saja, nggak ada yang nggak penuh, iya kan? Kita sekarang bisa melihat ya dari jarak jauh itu, Masya Allah di Mekah itu. Jadi Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji itu, kadang-kadang bangun sepertiga malam dikira sop pertama, ternyata sudah di belakang, karena masing-masing itu ingin mendapatkan keutamaan sop itu. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram, ini keutamaannya, satu waktu di sana berjamaah dibandingkan di masjid ini, di Mushola Miftahul Jannah ini, bandingannya 1:100.000. Jadi di sini 100.000, ya, di sana satu waktu. Kalau di sana satu hari 5 kali sholat berjamaah, berarti 500.000. Kalau di Mekah 5 hari berarti 2.500.000. 2.500.000 ini kalau dibandingkan umur kita ini berapa ribu tahun. Maka kalau kita ini menunaikan umroh atau haji, nggak ada ruginya kalau dibandingkan dengan yang akan kita dapat, ya kan? Ini kalau di Madinah itu 1:1000 ya, dibandingkan masjid lain. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Itu dari sisi nilai, ya. Kemudian yang kedua, tempat-tempat utama, tempat-tempat kebaikan itu yang kedua adalah majlis taklim, tempat orang mengkaji ilmu. Majlis itu tempat, taklim itu orang belajar mengajar. Kebetulan majlis taklim kita di masjid, makanya keutamanya double. Mana majlis taklimnya itu utama, tempatnya itu, kemudian di masjidnya lebih utama lagi. Makanya orang yang berada di majlis taklim itu, apalagi tempatnya di masjid, maka akan diberikan ketenangan, akan dicurahkan rahmatnya Allah, akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dan akan didoakan oleh malaikat yang hadir. Kita aja ini, kita nggak tahu ya, di sekitar kita ini yang banyak malaikat. Coba kita nggak tahu lah kalau di sini ada malaikat. Karena setiap majlis taklim diselenggarakan, di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, maka malaikat hadir. Tidak hanya satu, banyak, berjubel-jubel gitu ya. Emangnya pernah telepon sama malaikat? Yo, enggak, tapi saya kan yakin dengan Rasulullah. Rasulullah menyatakan, ya kan? Nah, itu yang katanya bisa video callan sama malaikat, yo terserah ya. Nah, kita tidak perlu yang seperti itu.
Cukup yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan nama kita ini satu persatu disebut, kayak sekolah di absen. Dan kita didoakan, Masya Allah, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, orang yang di majelis ilmu itu, dan kasih sayangilah dia. Kalau banyak jamak, Allahumma firlahu warhamhu. Oh, ini kok doa kayak jenazah? Ya memang doanya begitu. Nah, yang berdoa malaikat, nggak pernah dusta, nggak pernah ingkar janji, pasti kabul, ya kan? Makanya untung besar gitu ya. Kebaikan yang akan Allah berikan balasannya kepada kita bagi orang yang menuntut ilmu itu surga itu. Barang siapa yang ringan melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka Allah ringankan, mudahkan langkahnya ke surga. Nah, ini. Yang kedua, tempat yang utama yang baik adalah majelis ta'lim. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apabila kamu berjalan-jalan, kemudian kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga itu?" Nabi mengatakan, yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis ilmu. Seperti ini. Yang ketiga, tempat utama itu kuburan. Loh, kok kuburan? Ya, karena kuburan itu ketika kita ziarah kubur akan mendapatkan 3 manfaat. 1, kita akan ingat mati, ya. Kalau kita ingat mati, maka kita itu tidak akan melakukan perbuatan itu semaunya sendiri. Orang yang ingat mati itu dunia ini hanya sebagai perantara, wasilah saja. Tapi orang yang tidak ingat mati, apalagi menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka ya beda gitu. Kemudian orang yang ziarah kubur itu akan mendoakan orang yang diziarahi, ya kan? Bukannya minta doa kepada yang diziarahi. Loh, yang diziarahi kan wali, ya. Apalagi wali Nabi kan, tetap nggak boleh, ya kan? Nah, tapi justru kita yang mendoakan beliau-beliau itu yang dianggap waliullah. Nah, dengan mendoakan beliau itu kita dapat pahala. Yang ketiga, orang yang ziarah kubur itu akan mendapatkan keutamaan 1 ya. Yang ketiga adalah hati kita akan lembut, itu ya. Yang tadinya keras kepala menjadi santun, peramah. Gitu. Kenapa? Karena itu manfaat daripada kita ziarah kubur. Terus apalagi tempat yang baik? Sekolahan, madrasah. Karena di sana tempat orang mengajarkan ilmu dan tempat orang menuntut ilmu. Di kampus-kampus iya. Tapi itu kan kelihatannya bukan ilmu agama. Ya, kelihatannya kamu belum belajar sih. Semua ilmu yang diajarkan di mana saja itu sumbernya dari Al-Qur'an. Itu. Kemudian apalagi pondok, pesantren, ya kan, rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran. Nah, itu adalah tempat-tempat yang pusat kebaikan. Ini diantaranya tempat-tempat kebaikan. Nah, sekarang macam-macam kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ini ayat tentang kebaikan. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab
wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini Allah memberitahu kepada kita tentang kebaikan-kebaikan, macam-macam kebaikan. Allah menyatakan, laisal birra, tidaklah dikatakan suatu kebaikan antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, orang yang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat, sholat, yang mereka jadikan berbangga-bangga, ya sudah bisa sholat. Itu ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengolok-olok kepada kaum muslimin. Ayat ini yang melatar belakangi tentang perpindahan arah kiblat. Yang tadinya ke Baitul Maqdis, ya, maka berubah ke Masjidil Haram. Maka kondisi yang seperti itu orang Yahudi mengelak-elak, menghina-hina gitu ya. Mereka bangga karena mereka bisa sholat dengan caranya. Makanya Allah jelaskan, walakinnal birra. Jadi kebaikan itu tidak hanya itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah walakinnal birra man amana billahi. Siapa saja yang beriman percaya kepada Allah. Makanya kalau kita itu bisa beramal walaupun sedikit tetapi landasannya iman, maka amal itu akan diperbesar oleh Allah SWT. Tapi sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, kalau nggak dilandasi dengan iman, maka nggak ada nilai di sisi Allah. Walaupun manfaatnya besar bagi manusia, bagi masyarakat, lingkungan ya. Tetapi kita beramal ini kan bukan hanya untuk dunia, supaya sampai ke akhirat, itu yang penting. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak beramal soleh, beramal baik itu supaya menjadi bekal kita di akhirat. Kenapa mesti banyak bekalnya? Karena hidupnya tanpa batas. Di dunia yang hanya sementara aja orang mati-matian mencari ya, apalagi di akhirat. Nah gitu. Yang kedua, wal yaumil akhir. Kebaikan yang kedua adalah beriman percaya kepada hari akhir, hari akhirat. Orang yang ingat tentang kehidupan setelah dunia ini, maka akan hati-hati, tidak sembarangan asal dapat. Hati-hati teman. Wal malaikati, dan beriman percaya kepada para malaikat, minimal 10. Percaya ya 10 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Hafal 10 aja beserta tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang wahyunya sudah selesai, berarti malaikat Jibril nganggur, gak punya pekerjaan itu. Ternyata di Quran enggak. Malaikat Jibril dan bala tentaranya, pasukannya para malaikat, ternyata enggak ada yang nganggur, sibuk dengan zikrullah. Aulan pernah iseng-iseng itu sama santri. Ngomong-ngomong sekarang ini malaikat Jibril lagi ngapain? Ternyata santri itu dikira tahu, ternyata nggak tahu juga. Setelah dibuka Quran, pas dibuka kena surah Al-Ahzab, pas ayatnya 56, santrinya baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dibaca artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikatahu, dan para malaikatnya Allah. Bosnya, panglimanya adalah Jibril.
Mereka semua, Allah dan para malaikat, yusalluna ala nabi, menggunakan fi'il mudhari'. Mereka semua senantiasa bersolawat, mendoakan Nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, malaikat mendoakan kepada Nabi. Kalau orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Itu berdoa untuk Nabi, tapi untuk kita, pahalanya kembali kepada kita. Nah, karena fi'il mudhari' itu artinya adalah akan dan sedang, berarti malaikat Jibril dan yang lainnya sedang bersolawat kepada Rasulullah. Yang keempat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Taurat pada Musa, Daud kepada Zabur kepada Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi kita percaya terhadap itu. Dan kitab ini ya adalah isinya adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya, yang isinya adalah petunjuk. Supaya apa? Supaya manusia dan yang lainnya selamat dengan petunjuk itu. Siapa yang menyampaikannya? Wan nabiyyin, maka kita perlu beriman percaya kepada para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu yang wajib kita ketahui, ada 25 nabi dan rasul. Nabi Adam bukan rasul tetapi nabi. Rasul itu diawali dari Nabi Nuh, ya. Kemudian nabi-nabi inilah yang menerima wahyu melalui Jibril, kemudian disampaikanlah kepada kaumnya dan kepada umatnya. Nah, sampai di sini inilah macam-macam kebaikan. Nah, dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada para nabi ini disebut dengan kebaikan dari sisi akidah. Jadi kebaikan dari sisi akidah itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Kemudian yang kedua, wa atal malla ala hubbihi dzawil qurba, dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah memberikan harta yang kita miliki, yang Allah berikan, anugerahkan rizki kepada kita, yang baik, yang kita cinta, ya, kita masih senang terhadap harta itu, kemudian kita dianjurkan untuk memberikan kepada siapa? Urut-urutannya, dzawil qurba, yaitu kepada kerabat kita, saudara dekat kita. Yang kedua, wal yatama, kepada para anak yatim, jamak dari yatim itu yatama. Wal masakina, jamak dari miskin, yaitu orang-orang miskin. Wabna sabil, dan orang-orang dalam perjalanan, musafir, anak jalanan, itu berhak untuk menerima santunan dari orang yang punya harta. Wasailin, dan orang-orang yang minta-minta, baik yang datang ke rumah kita atau yang duduk-duduk di perapatan, di pinggir-pinggir jalan minta-minta, itu ya. Itu wasailin, ya. Jadi kalau kita itu didatangi orang yang sail, yang tukang minta-minta itu, tugas kita kalau mau beri ya beri aja, gak usah komentar yang lain-lain. Tapi kalau tidak memberi ya tidak usah ngomel, cukup minta maaf. Lain kali aja lah, lewati dulu. Oh enggak, misalnya yang minta datang ke rumah kita itu ibu-ibu, gelangnya itu sampai siku, entah itu asli atau enggak, pokoknya kelihatannya emas kuning gitu ya. Loh, biar ini kaya raya, emasnya aja banyak kok minta-minta gitu.
Kita ini belum ngasih malah sudah komentar. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, ya berikan harta yang Allah titipkan kepada kita kepada orang yang minta-minta, sekalipun orang itu kaya. Yang penting dia datang minta, kasih kalau ada. Kalau nggak ada ya minta maaf. Wafir riqab, dan kepada hamba sahaya, dulu diterjemahkan begitu, atau budak. Sekarang nggak ada lagi. Maka terjemah sekarang yang terikat dengan kesepakatan perjanjian dengan pihak lain, misalnya para pegawai negeri, mereka kan ada kesepakatan. P3K di situ ada kontrak, TKI, TKW itu ada kontrak. Nah, maka mereka ini termasuk wafir riqab, berhak untuk mendapatkan santunan dari orang yang berharta. Wa aqamas sholata, dan menegakkan sholat. Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Sampai di sini wa atal mala tadi, sampai di sini, sampai di wa ataz zakat, ini disebut dengan kebaikan di bidang syariah, kebaikan di bidang ibadah. Selanjutnya yang ketiga, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji ketika berjanji. Siapapun. Dulu menjelang pilpres, pilek itu, legislatif, ketika kampanye itu ya, itu kan pada janji-janji. Nah, itu ketika janji-janjinya itu ditepati, maka ini termasuk orang yang berbuat kebaikan, orang yang baik gitu ya. Siapapun yang waktu kampanye kemarin ya, apakah calon presiden, calon wakil presiden, yang mereka masing-masing menyampaikan tentang rencana program yang akan dilaksanakan apabila dipercaya oleh rakyat gitu ya. Tapi kita ini sudah sering ya mendengarkan janji-janji, hanya tinggal janji gitu ya. Makanya yang seperti itu berarti nggak sesuai dengan ayat ini, berarti nggak baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya wasobirina, dan orang-orang yang sabar. Sabar di bidang apa? Nah, wasobirina fil ba'sa'i, pada saat kita berada di dalam kesempitan, baik kesempitan ekonomi ataupun kesempitan hati gitu ya, kita sabar. Wadhdara, dalam keadaan melarat, miskin ya, kemelaratan. Wahinal ba'as, dalam keadaan berkecamuk perang. Dalam kondisi tiga itu kita sabar. Maka yang ketiga ini menepati janji ketika berjanji dan sabar dalam kondisi yang disebutkan tadi, maka itu disebut kebaikan di bidang akhlak. Akhlak. Jadi orang yang menepati janji ini termasuk berakhlak. Itu perilakunya akhlak itu. Kalau pendidikannya, orang itu beradab. Nah, karena adab itu adalah pendidikannya. Kalau akhlak itu daya ciptanya, perilakunya, ya, amalnya begitu. Jadi orang yang menepati janji ketika berjanji itu termasuk orang yang berakhlak. Mereka telah melakukan kebaikan di bidang akhlak. Orang yang sabar, mereka juga dalam keadaan baik, ya kan? Akhlaknya baik. Ketika kita diuji dengan kenyamanan, kebahagiaan, banyak uang, ya kan, jabatannya tinggi, ya kan, tidak korupsi, tapi kaya raya, begitu, ya syukur, disyukuri. Itu namanya berakhlak dan beradab, gitu ya. Kalau diuji dengan kemiskinan, penderitaan, ada musibah sakit yang kita tidak nyaman, maka kita sabar. Maka kondisi seperti itu disebut orang yang berakhlak ya. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu tadi ada tiga. Yang pertama adalah di bidang akidah, keyakinan, tauhid. Yang kedua adalah syariah, ibadah. Yang ketiga adalah akhlak. Allah menyimpulkan
Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar. Siapa mereka tadi yang di atas tadi? Yang melakukan amal soleh dilandasi dengan iman kepada Allah dan serangkaian rukun iman, ya. Kemudian amal solehnya terwujud dalam bentuk nyata, memberi itu nyata, ya kan. Kemudian akhlaknya, ya, ibadahnya tadi ada yang memberi, ada yang melakukan. Jadi sholat itu kan gerakan-gerakan kita. Kemudian zakat itu menunaikannya itu dalam bentuk nyata, begitu. Maka ini adalah syariah, ibadah. Makanya dulu waktu sekolah itu ya, di madrasah itu ada pelajaran ibadah syariah, akidah, akhlak gitu kan. Ya dulu waktu ulun masih tahun 70-an itu pelajarannya gitu. Kalau sekarang mungkin dihapus ya pelajaran itu. Nah, entah ya apa maksudnya. Wong ada pelajarannya aja masih kurang beradab ya, apalagi nggak ada. Gitu. Ya akhirnya apa ya? Di sini sampai nggak PP 28? PP 28 tahun 2024 sampai? Sampai? Nah, itu ya akibat tidak belajar akidah dengan baik, akhlaknya tidak baik. PP 28 tahun 2024 ini tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja. Ini kalau sampai ditandatangani, diketok itu, yang mengetok itu apa enggak melek matanya? Itu kan sama saja yang membuat PP itu, wahai anak remaja dan para pelajar, silahkan kamu berzina di mana saja. Yang penting menggunakan alat kontrasepsi, nah gitu kan. Makanya kita sebagai orang tua hendaknya dapat membentengi anak-anak kita supaya kita tidak terpengaruh itu. Dan alhamdulillah sudah banyak respon ya dari masyarakat yang menolak. Kalau kita ya nggak usah menolak, langsung di stop aja. Menolak ya kalau mau di stop kan dari pusatnya sana. Karena ini suatu kemungkaran. Apabila ini diketok, masya Allah, benar-benar melebihi dari sebelum merdeka, gitu ya. Maka kita melalui ayat-ayat ini hendaknya kita bisa memahami, ya, kemudian menerapkan dalam kehidupan. Jadi mereka tadi dikatakan oleh Allah, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar kata-katanya, benar imannya, ya. Siddiq itu kan pencinta kebenaran, jujur gitu ya. Makanya kalau jujur ini jadi pemimpin ya bagus itu. Insyaallah amanah gitu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang senantiasa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kesanggupan kita dan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Tinggalkan semuanya. Jadi ini tentang macam-macam kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Selanjutnya apalagi yang tentang kebaikan. Setiap kita, baik laki-laki maupun perempuan, remaja atau dewasa, bahkan manula, itu melekat pada diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang namanya baik dan kebaikan. Hanya saja mana yang dominan, yang aktif kita gunakan di antara 7 itu. Yang pertama, ada baik yang disebut dengan thayyib. Yang kedua, ada baik yang disebut dengan khair. Yang ketiga, ada baik yang disebut dengan ma'ruf. Yang keempat, baik ya di sana disebut dengan ihsan. Yang kelima, orang itu baik disebut dengan soleh, ya. Kemudian yang keenam albir, yang ketujuh hasanah. Jadi ada 7 ya, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, soleh, albir dan hasanah. Ini semuanya namanya
nama-nama kebaikan tadi yang artinya baik. Dan ini melekat di setiap kita. Yang pertama thayyib, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ini manusia umum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tanpa kecuali, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Kalau Allah menyuruh kita untuk makan, minum, itu Allah juga memberitahu, bekerjalah kamu di tempat yang halal dan baik. Kan kita tidak akan makan sebelum begawi. Maka Allah memberitahu pada kita, pilihlah pekerjaan yang halal, yang hasilnya bisa baik. Makanya thayyib di sini baik dari sisi lahir jasmani kita. Ya. Oh, itu orangnya baik. Oh, itu dari sisi zahir kita. Kalau makanan, makan itu baik. Sudah halal, itu sudah halal, baik. Untuk apa? Untuk jasmani kita. Kalau nasi basi, hukumnya apa? Halal. Nasi basi di rumah tangga kita, bukan kita mengambil di tempat orang nasi basi, bukan. Kita masak di rumah, lupa makan, 3 hari baru ingat ternyata basi. Halal. Apakah thayyib untuk badan kita? Enggak thayyib, enggak baik, itu bisa sakit perut, ya kan? Nah, itu thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum, sesungguhnya setan bagi kalian aduun, musuh mubinun yang nyata. Setiap Allah menyuruh kita begawe, makan, kemudian peringatan Allah, jangan kalian mengikuti langkah setan. Berarti setannya itu, programnya setan, undang-undang yang dikeluarkan oleh mereka para setan itu kelihatan jelas. Seperti PP 28. Habis. Enggak apa-apa sampai thayyib, ya. Nah, nanti yang khair sampai hasanah pertemuan yang akan datang. Jadi bagian yang kedua. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, demikian yang dapat ulun sampaikan. Teriring doa dan harapan semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.